pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin Kak. Semua Kak sehat. Sehat? Sehat juga. Kak An? Sehat. Oke, sehat semuanya ya adik-adik ya. Ketemu lagi adik-adik di ibadah. Hari ini enggak hari Minggu kok ibadah ya, Ini Kak, hari ya? Jumat kok Kak. Iya, kok Kenapa ibadah ada lagi? ibadah ya? Adik-adik tahu enggak? Masaan? Karena hari ini Hari kematian Tuhan Yesus. Oh, kematian Jumat Tuhan Yesus Agung. Jumat Agung. Hari kita Ini memperingati tanggalnya merah ya Jumat Kak? Agung. Iya. Ini tanggalnya merah ya? Berarti libur dong. Iya, libur. Semua bisa Mengikuti sekolah ibadah minggu. sekolah minggu di Ya. ibadah Jumat Agung ya Kak ya. Ya, Oh. oke. Sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung, mari kita sapa adik-adik dulu ya Kak ya. Oke, siap. Oke, yang ada di Siapa? Maranatha Kak. Maranatha Halo, lu. Ada adik Juan Monede, halo. Halo Suat dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya ada yang di paling sana Bu, ujung. Paling ujung. Ya, Getsemane. Ada adik Foren, Rahel, Rena. Oke. Enggak ada, ya ada yang di Ada luar yang di luar juga. kota ternyata anak Iya. kita ya. Yang ada di Pati. Siapa dia? Aaron, halo. Ya, Terus mudah-mudahan Aaron hari ini udah bangun ya Kak. Ya, ikut sekolah minggu ya Kak ya. Ya. Terus selanjutnya yang di Jaiton Halo ada Zaitun. adik Lita. Halo, selamat pagi. Terus yang paling sana Kak, Firdaus. Paling lor. Loran ya, Loran. Ada adik Bima. Halo. Ada Bastian dan juga Kesaro. Halo. Halo semua. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mulai ibadah Jumat Agung pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan Bapakku baik. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini Engkau memberkati kami dalam kami semalam tidur hingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa bernafas, menggerakkan badan kami, dan pagi yang indah ini kami bisa kembali lagi ya Yesus untuk beribadah Jumat Agung ya Yesus, ibadah di mana Engkau
menebus dosa-dosa kami ya Yesus. Engkau mati untuk kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami pagi yang indah ini Tuhan, meskipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Tuhan Yesus, Engkau juga akan memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberkatinya juga. Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kuserahkan kepadamu ya Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan ya? Semangat, Semangat ya Kak An ya? Tetap semangat ya. Meskipun hari ini kita Masih ibadahnya, di rumah masing-masing. Ya masih di rumah, belum ibadah di gedung sekolah minggu ya Bu ya? Iya. Oke. Tapi kita harus tetap semangat untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan yang mengatakan ada Kuasa dalam darahnya. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan bersama-sama ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Iya, kita bebas dari apa Kak? Kuasa dosa, karena darahnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Hari ini dalam nama Yesus kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Dalam nama Yesus. Masih bertepuk tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
Mari kita berdoa untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan persembahan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang Kak, apa yang harus kita siapkan di rumah? Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, Iya. memberikan yang terbaik Iya. buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Apa saja yang disiapkan ya? Adik-adik duduk tenang dulu Bu. Ya, Duduk tenang ya. Telinganya ini untuk Dipasang. mendengar yang baik-baik. Iya. Dipasang ini ya. Disiapkan Alkitabnya. Alkitab. Apalagi? Alat tulisnya, pulpen. Pulpen, potelot. Sama bukunya. Kemarin ada tugas juga kok ya Kakak ya. Ketoke ya. Ijeling ya. Iya. Kertase sing urung disiapke minta ibu disiapke dulu. Kertas, Gunting, penggaris, sama pensil atau pulpen. Lah. Nanti setelah firman Tuhan Bu itu Bu. Ya, tapi kan kalau lupa Ya, disiapkan timbang sekalian. Nah, Bapak Ibu untuk membantu menyiapkan ya. Kita akan pujikan pujian dulu ya Kak ya. Iya. Yang sebelum mengatakan mendengarkan bahwa Yesus sahabatku. Rajaku
Selamat pagi adik-adik semuanya yang dikasih Tuhan. Selamat Jumat Agung. Nah, kenapa pagi-pagi ini kita harus ibadah ya? Ada apa ya? Jumat-Jumat kok ibadah? Adik-adik, saya akan mengajak kalian memperingati satu hari yang penting di dalam peribadahan Kristen bagi umat-umat percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita memperingati hari wafatnya Tuhan. Wafat itu apa sih Pak? Wafat itu meninggal atau mati ya. Nah, Jumat yang pagi ini bukan Jumat yang biasa, melainkan dikatakan di situ sebagai Jumat Agung. Agung itu artinya besar, Jumat yang bukan Jumat biasa. Nah, ada apa gerangan di sana dan kenapa Jumat Agung itu harus kita peringati? Kita akan tunggu yang selanjutnya, tapi kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini, Jumat yang luar biasa. Kami boleh menikmatinya oleh karena kemurahan Tuhan. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Kami mau duduk tenang dan dengar akan firman-Mu. Terima kasih, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi saya katakan ini Jumat yang bukan biasa ya. Nah, pernahkah ini kakak mau bertanya kepada kalian, siapa yang pernah berbuat baik kepada temannya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya yang lain maupun kepada orang lain? Bahkan kamu berbuat baik kepada orang-orang tersebut itu bukan karena mereka itu berbuat baik kepadamu loh. Pernah ada ndak yang memiliki hati yang seperti itu? Biasanya kalau orang itu baik kepada saya, maka saya akan balas dengan kebaikan. Kalau orang itu memberi saya jajan, maka saya akan berikan jajan. Tunggu dulu adik-adik, saya akan ajak kalian untuk mendengarkan cerita berikutnya ya. Nah, di suatu pagi yang indah, ada kakak beradik bernama Slamet dan Widodo. Ada yang punya namanya kakak adik Slamet dan Widodo? Yang ini lain ya. Nah, pagi itu mereka bermain ya, bermain rukun sekali mereka, baik sekali kakak beradik ini. Ayo dek sini, ayo kita main sembunyi-sembunyian. Nah, mereka itu bersembunyi ya, sembunyi-sembunyian. Memang pada waktu pagi itu ayah dan ibu mereka berada di pasar, jadi mereka berdua ditinggalkan, tapi bermain, mereka asik bermain ya, bermain. Nah, ayo kita main sembunyi-sembunyian kak. Iya dek, iya. Siapa yang sembunyi dulu? Nah, saya kak, ya. Ya wes, kamu sembunyi dulu, nanti saya akan cari. Wah, akhirnya si Widodo ini sembunyi. Nah, gantian. Saya cari ya. Saya cari lagi. Udah ketemu lah. Kamu sembunyi di mana? Orang sembunyi ditanya. Akhirnya puter lagi. Nah, tiba-tiba pada waktu si Slamet ini sedang mencari kemana adiknya Widodo ini bersembunyi, tiba-tiba wah, apa tadi ya? Kak, tolong kak. Ternyata ada apa dek? Ternyata aduh dek, gimana ini akuariumnya ayah pecah ini. Nah, ikan-ikannya, ayo sudah kita ambil ikannya. Seluruh ruangan itu, adik-adik, seluruh ruangan itu penuh dengan air dan ikan yang bertebaran di lantai.
Sementara itu si Widodo terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kak, gimana nanti Kak? Kalau ayah dan ibu nanti datang, gimana? Nanti saya pasti dimarahin sama dijewer. Mana Kak? Melihat adiknya seperti itu, Selamat pun merangkul adiknya. Sini Dik, sini. Udah kamu tenang saja. Kita akan bersihkan tempat ini. Dan nanti kalau ayah dan ibu datang, kamu bilang saja saya yang memecahkan ya. Enggak Kak, nanti kalau kakak bilang seperti itu, terus nanti yang dimarahin dan dijewer nanti kakak. Udah, kamu jangan khawatir tentang itu. Sudahlah, kamu tenang ya. Kamu nanti cukup bilang itu saja. Tenang saja ya. Nanti kakak yang akan bilang kepada ayah. Oke. Nah, berjalannya waktu, hari-hari yang dikasih Tuhan, datanglah ayah dan ibu Selamat Widodo ini dari pasar. Halo Selamat Widodo, sini nak, Pak. Ayah dan ibu baru datang. Nah, tetapi ketika sudah memasuki rumah dan melihat, hei, kemana ikan-ikannya tadi? Kok tidak ada suara gemericik air? Oh, terdiam ayahnya. Demikian juga Selamat dan Widodo berada di pojokan juga terdiam. Sama-sama mereka terdiam. Tidak ada yang bersuara. Tapi akhirnya Selamat berdiri. Ayah, saya yang memecahkan akuarium ayah. Ayah jangan marah ya. Ayah jangan marah. Sementara itu si Widodo memegang kaki kakaknya, tetapi kaki kakaknya juga kamu diam saja ya. Dengar itu dan melihat gerak-gerik dari Selamat Widodo, ayahnya akhirnya menyadari, oh ini pasti ada sesuatu ini ya. Dan akhirnya sudahlah, tidak apa-apa, nanti kita beli lagi yang baru, kamu teruslah bermain. Nah, itulah cerita begini adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hati seorang kakak kepada adiknya, hati seorang Selamat kepada Widodo, pernahkah juga dimiliki oleh adik-adik semuanya? Kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk membantu yang lain yang berada dalam kesusahan. Memang kelihatannya ini tidak baik, kelihatannya itu bohong ya. Yang memecahkan kan Widodo, bukan Selamat. Kenapa Selamat harus maju? Saya yang maju mengaku kesalahan. Oh, adik-adik, ternyata ada banyak juga orang yang seperti itu. Bahkan lebih hebat lagi, yang satu ini yang hari ini kita peringati sebagai hari wafatnya Tuhan. Kisah ini bukan kisah sembarangan. Perjalanan pada waktu itu setelah Tuhan Yesus ditangkap dari Bukit Zaitun, setelah berdoa, itu bukan perjalanan yang sederhana. Karena selanjutnya Tuhan Yesus itu disesah
disiksa, dicambuk, dan diludahi, tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Jika Tuhan mau memberontak, jika Tuhan mau menghabisi para prajurit-prajurit yang mencambuk dia, bisa saja. Tetapi doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemane itu, kalian masih ingat? Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendak yang jadi, namun kehendak-Mu yang terjadi. Itu sebenarnya Tuhan Yesus benar-benar menyadari, jikalau Dia ingin jangan menderita lah, apalagi istilahnya menebus orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah seperti itu. Enggak. Tetapi apa? Dia lebih ingin, lebih setia, lebih taat kepada Bapa. Biarlah Bapa dan kehendak-Nya yang jadi. Nah, perjalanan itu penuh dengan kesusahan yang luar biasa, sampai akhirnya diputuskan oleh Pilatus, Yesus harus disalib di depan ribuan orang Yahudi pada waktu itu. Sambil membawa salib itu, Tuhan menahan segala derita, segala kesusahan. Air keringat yang bercampur dengan darah tidak Dia hiraukan. Kaki yang luka, tangan yang luka, dan juga kepala yang luka karena mahkota duri itu tidak Dia rasakan seakan-akan. Ini adalah derita yang luar biasa, adik-adik. Sampai kemudian tibalah perjalanan yang penuh derita itu ke bukit yang bernama Golgota atau tempat tengkorak. Luar biasa pada waktu itu. Seluruh kerabat Yesus, seluruh pengikut-pengikut Yesus yang pada waktu kemarin dulu sebagian besar ada yang berteriak-teriak Hosana, Hosana, sekarang ketika melihat Yesus disalib seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, mereka banyak yang melarikan diri. Sementara itu pemandangan di Bukit Golgota itu pemandangan yang sungguh mengerikan, karena di sana memang tempat untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi apakah adik-adik tahu apakah Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tetapi meskipun Dia tidak berdosa, Dia rela melakukan itu karena Dia ingin menyelamatkan orang-orang. Dia ingin menyelamatkan kita semuanya juga. Seharusnya orang-orang itu dan juga saya dan juga kalian semuanya yang disalibkan, yang harus dihukum. Tetapi justru dengan itulah Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang. Ini memang bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Bagaimana orang yang berdosa itu harus dibela, bagaimana orang yang seharusnya itu dihukum itu harus diampuni. Ini tidak mengenakan, tetapi Tuhan Yesus kita semuanya itu sangat pengasih kepada kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan benar, saya ajak lebih lagi ketika
di atas kayu salib, olok-olok, cemoohan, ludahan, caci maki, dipaku, dicambuk, tidak berhenti. Sekitar jam 12 siang, suasana di atas bukit itu benar-benar sunyi dan mencekam. Meskipun ada banyak ribuan orang di situ menyaksikan seorang raja besar. Di situ di plang salib itu ada tulisan, "Ya Yesus Raja Ya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Ini suatu berita yang sungguh tidak mengenakan. Orang yang dulu dilulukan ternyata sekarang dia tidak berdaya. Dia disalibkan, dia dipaku, diludahi seperti itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai pada suatu saat kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur menggelegar, dan gempa bumi terjadi di daerah itu. Semuanya pontang-panting, semuanya berlarian, bahkan para prajurit-prajurit yang ada di sekitar pada waktu juga kebingungan, ada apa ini? Fenomena apa ini? Kejadian apa ini? Semuanya, ayo lari, kita lari sebelum kita tertimpa batu-batu ini. Jangan lari, kalau kamu lari bagaimana penjahat ini nantinya? Kita belum memastikan dia mati. Jangan lari. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bertahan di sini? Terjadi pertengkaran di antara prajurit itu. Mereka lari atau tidak? Sementara saudara-saudara Yesus yang berada dari kejauhan semakin mendekat, malah karena mereka juga ketakutan nanti apakah Yesus ini nanti kalau salibnya ambruk bagaimana, atau mungkin tertimpa batu nanti bagaimana. Nah, semuanya bercampur, seluruh rasa yang ada bercampur di bukit itu, di bukit Golgota. Kejadian semakin lama bukan semakin baik, bukan semakin cerah cuacanya. Badai, kemudian suasana yang gelap gulita, dan kemudian gempa bumi terjadi. Dan di tengah-tengah suasana yang seperti itu, adik-adik, terlihatlah satu suara, sudah selesai. Ketika semuanya mendengar kata itu diucapkan, maka kembalilah. Alam yang bergolak seperti itu akhirnya kembali cerah kembali. Pergumulan apa yang ada di dalam Tuhan Yesus pada waktu itu? Sesungguhnya pergumulan yang luar biasa, antara keinginan, antara kerinduan, antara ketaatan, antara kasih, antara pengampunan. Karena kasih, karena cinta, maka dia rela melakukan semuanya itu. Ini bukan sesuatu yang menarik menurut orang-orang yang tidak kenal dan tidak percaya kepada Tuhan. Berita tentang penderitaan di salib itu berita tentang kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah adik-adik tahu? Kita lihat di Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini berita yang luar biasa. Tidakkan Yesaya juga menceritakan bagaimana rupa Yesus disalibkan itu tidak terlihat mukanya sama sekali, penuh darah, penuh lecutan, penuh dengan darah semuanya, sekujur tubuhnya. Tetapi kenapa Tuhan mau melakukan seperti itu? Hanya karena cinta. Hanya karena cinta. Cintanya selamat kepada adiknya Widodo. Cintanya Tuhan Yesus kepada orang-orang supaya mereka diselamatkan. Cintanya kepada saya. Cintanya Tuhan Yesus kepada adik-adik semuanya. Itu yang membuat Tuhan sanggup menghadapi penderitaan di salib itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ajak kalian bersama-sama di hari Jumat Agung ini, hari peringatan wafatnya Tuhan, meninggalnya Tuhan, kita bersaat teduh sebentar. Masaan bisa minta tolong Yesus sahabatku, atau gitarnya bisa diberikan ke saya. Kita akan berdoa sebentar mengingat betapa cintanya Tuhan, baiknya Tuhan, sehingga dia rela disalibkan dan mati untuk kita, untuk segala kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah ditanggungnya. Saya ajak kalian untuk berdoa, bersaat seduh sebentar. Lipat tanganmu. Kita akan sama-sama nyanyikan, nyanyikan Yesus sahabatku. Semuanya saja, walaupun kalian di depan TV, kita akan nyanyikan nyanyian ini. Yesus sahabatku, aman di bagiku, besarnya kasih-Mu, Kau Tuhan dan Raja, Kau Tuhan dan Rajaku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhan. Silakan Mas Han terus menyanyikan nyanyian ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, memang berita salib itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sesungguhnya bagi kita semuanya, berita ini adalah berita yang sangat luar biasa. Jika bukan karena cinta Tuhan atas kita semuanya, tidak mungkin Dia mau menderita seperti ini. Diperlakukan tidak seperti manusia. Dia dihujam dengan paku, dicambuk, Dia diludahi, Dia ditendang, Dia dicambuk. Dia mau menanggung semuanya itu. Semua karena cintanya kepada kalian semuanya. Hari ini adalah
Hari yang luar biasa Tuhan mengingatkan kita semuanya. Jika kita telah ditebus, jika kita telah diampuni dosa kita melalui pengorbanannya, akankah kita juga masih sering berbuat kejahatan? Apakah kita masih sering berbuat yang tidak benar? Apakah kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Bahkan sering mungkin melukai orang lain, menyakiti orang lain. Hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pak E mengajak kalian semuanya, ingatlah peristiwa ini. Ingatlah cinta Tuhan kepada kalian semuanya. Ingatlah itu, peganglah itu, dan akuilah Tuhan sebagai juru selamat kalian. Akuilah Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kalian selama hidup kalian. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan tetap menjadi juru selamat kita semuanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau juru selamatku. Aku mau hidup untuk-Mu, aku mau mati untuk-Mu, aku mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, selamat memperingati hari kematian Tuhan. Dan saya juga mengingatkan, apakah cukup di sini saja berita itu? Apakah Tuhan mati seterusnya? Saya tahu pasti jawaban kalian, tetapi kita akan tunggu. Apakah Tuhan mati seterusnya? Apakah Tuhan selamanya diam di kuburan saja? Atau apakah Tuhan bangkit dan hidup kembali? Nah, kita tunggu ya yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kalian semuanya. Selamat selamat hidup penuh dengan cinta, karena Tuhan telah menunjukkannya kepada kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke teman-teman, terima kasih Pak Erostam. Hari ini sudah menaburkan firman Tuhan untuk kakak-kakak yang di sini, juga adik-adik yang di rumah. Adik-adik, ada pengumuman dari Maes Sulika hari ini. Yang pertama, hari Minggu nanti sekolah minggunya Sondae jam 10. Jam 10, biasanya jam 8. Hari Minggu ini Sondae jam 10. Oke. Habis sondah jam 10 nanti kakak-kakak akan datang ke rumah adik-adik. Jangan keluyur dulu ya. Hari ini cuaca kan panas juga, enggak boleh keluyur-keluyur. Nah, yang nomor 2 ini bagi teman-teman yang belum bayar iuran, boleh dititipkan ke Mbak Yeyen, ke Kak Aan, ke Maes Sulika, ke Pak Sujud juga boleh, ke Pak Erostam, Mbak Yulia, Pak Matius, Pak Ngatono, semua boleh. Oke. Yang ketiga,
hari ini akan ada kreativitas. Teman-teman sudah nyiapke kertas, pulpen, lem, apa mau kabeh wakes banget. Nah, untuk itu Kak Yeyen sama Kak Yulia silahkan maju ke depan. Halo Dedek, jumpa lagi dengan Mbak Yeyen dan Kak Yulia. Nah, adik-adik masih ingat minggu lalu Kak Yeyen mengingatkan untuk adik-adik membawa baca kertas, lalu gunting, pulpen, dan juga penggaris. Nah, adik-adik, kali ini kita mau ngapain ya dengan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan? Kita mau buat sesuatu. Sesuatunya apa ya? Yuk diambil, adik-adik ambil kertasnya. Kertasnya disiapkan. Oke, Mbak Yen naruh mic-nya dulu ya, dipegangi sama Kak Yulia. Oke, yang pertama adik-adik, ini adik-adik lipat jadi 2. Ya, dilipat jadi 2. Lalu selanjutnya ngapain ya? Setelah kalian lipat jadi 2, ini dibuka. Nah, disesuaikan sama yang di sini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Minta tolong dari kakak multimedia untuk men-shoot ini supaya kelihatan. Oke? Oke, dari sini ya. Kita lipat. Nah, kalau tadi sudah di sebelah sini, yang ini juga sama dilipatnya ya. Ke belakang. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Dibuka lagi. Cara. Nah, nih kan sudah seperti ini. Nah, ini digambar adik-adik. Digambar membentuk salib. Nah, ini gambarnya gimana ya Mbak Ian ya? Nah, adik-adik, gambarnya itu sebelah sini. Oke, bisa di-shoot nggak ini ya? Dari sini, ukuran ini ya, sini ke sini, diukur 1,5. Adik-adik boleh menyesuaikan. Boleh sama kayak Bayan, boleh berbeda. 1,5. Wah, ini Bayan kesusahan nih. Aduh, gimana ya? Nah, ini. Oke. Setelah itu ngapain? Kalau arah sini sudah 1,5, ke bawah. Ke bawah ini digaris sepanjang 3 cm. Nah, adik-adik pasti bisa membuat salib itu gimana? 3 cm ya. Oke, ini Mbak In sudah tarik 3 cm. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Ke sebelah sini 1,5. Ke bawahnya juga 3. Nah, kembali ke samping lagi sepanjang 1,5. Bukan, sepanjang 3 cm juga. Nah, kalau sudah 3 cm, ke bawahnya juga sama 3 cm, mengikuti seperti yang sebelumnya tadi. Oke? Lalu kembali lagi sepanjang 3 cm lagi. Oke, nanti saya tunjukkan ke adik-adik ya, tenang saja. Kalau sudah, nah ini ditarik berapa panjangnya? Terserah adik-adik ya, yang penting jangan sampai bawah pol. Dikira-kira kalau di sini Mbak Yeyen mau pakai ukuran panjangnya ke bawah 8 cm.
Oke, kalau sudah, kembali lagi ditarik berapa? 1,5. Nanti saya tunjukkan, tenang aja adik-adik. Oke, ini Mbak In mau tunjukkan ke adik-adik. Kakak multimedia, ini kalau Mbak In maju ke depan bisa nggak ya? Bisa. Oke, Mbak In maju ke depan dulu. Mau ketemu sama adik-adik. Oke, adik-adik coba dilihat baik-baik. Ben ke atas. Apa di sini sudah kelihatan? Oke, adik-adik, coba diperhatikan ya. Nah, dari sini tadi ukuran yang ini 1,5. Oke. Terus yang mana lagi? Kak Yuli yang minta tolong dipegang sebentar. Yang mic-nya, Kak. Oke, perhatikan sebentar ya. Yang ini 1,5. Terus ke bawah ini 3 cm. Ini juga 3 cm. Ini 3 cm, 3 cm, ini Mbak In pakai 8 cm. Lalu kembali ke sini 1,5 lagi. Gambarnya akan seperti ini. Kelihatan adik-adik? Oke, Mbak In mundur ke belakang ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya apa? Digunting. Wah, digunting ini. Kak Yulia minta tolong digunting. Kak Yulia yang gunting ya. Guntingnya mengikuti. Oh, Kak Yulia ini kayak ini aja gunting. Kak Yulia nggak enak megangnya. Yuk. Digunting dari sini adik-adik. Iya, dari bawah. Lalu kemana? Ke atas. Ke samping, mengikuti garisnya. Tapi ada tapinya. Yang garis ini, yang ini, yang salah, nggak kelihatan ya. Yang ini, yang samping ini jangan dipotong, jangan digunting, oke? Berarti ke atas. Setelah ke atas kemana? Lalu ke bawah lagi. Lalu ke samping. Dan selesai. Karena yang ini tidak dipotong adik-adik. Yang ini nggak dipotong ya. Oke, kita buka sama-sama, hitung ya. 1, 2, 3. Ya, jadi apa ini adik-adik? Jadi salib. Oke, kita mundur ke belakang aja ya. Oke, Kak Yulia minta tolong dipegangin nih adik-adik, mau lihat salibnya kayak apa. Coba dilihat Kak Yulia sama adik-adiknya. Oke. Nah, di sini ada gambar salib Tuhan Yesus. Iya. Bagus ya? Nah, supaya tampilannya makin bagus, caranya adik-adik kita mau buat bunga. Bunga caranya gimana? Mudah sekali adik-adik bikin bunga. Nah, caranya itu adalah yang pertama kertasnya. Ini adik-adik siapkan, boleh kertas biasa, nggak harus kertas origami. Boleh kertas biasa berbentuk persegi. Tahu persegi ya? Jangan persegi panjang, harus persegi. Jadi sisinya sama panjang. Oh, pelajaran matematika ini dong. Ya, oke. Kalau begitu kita lipat berbentuk segitiga. Kita lipat seperti ini. Jadi selanjutnya kita lipat lagi ya. Dilipat, lipat, mengikuti garisnya supaya berbentuk sama. Oke, sekali lagi, sekali lagi.
Ya, dilipat sampai 3 kali. Selesai sampai di sini. Lalu ngapain, Mbak? Ini akan dipraktekkan langsung sama Kak Yulia. Kak Yulia yang akan menggambar. Ini Kak, silakan Kak. Mana Kak? Pakai pensil ya? Pakai pensil boleh, bolpen boleh. Kak Yulia, maju. Iya Kakak. Ya oke, Kak Yulia boleh maju. Dilihatkan Kak. Nah, tadi sudah dilipat ya sama Kak Yeni. Dari bentuk persegi dilipat jadi 2, terus dilipat lagi, jadi sampai 3 kali ya adik-adik. Terus bentuknya seperti ini ya adik-adik, tapi ini nanti kan seperti ini, yang tertutup ada di kanan, yang terbuka ada di sebelah kiri. Terus kita mau menggambarnya yang dari sini ya adik-adik, dari kiri atau dari kanan boleh, dari kanan ke kiri gini aja, garis melengkung seperti ini aja, setengah lingkaran ya adik. Nah, setengah lingkaran ya adik-adik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Terus kalau gambarnya dari tadi Kak Yulia dari depan ya, berarti yang tertutup jadinya di sebelah kiri. Nah, setelah digambar setengah lingkaran, lalu kita akan mengguntingnya. Kita adik-adik digunting mengikuti gambarnya tadi ya. Nah, adik-adik digunting mengikuti gambar tadi. Jadi apa ya kira-kira ya? Kita hitung dong. 1, 2, 3. Iya, bagus ya. Tapi itu belum selesai. Selesai ini ya Kak ya. Belum. Apa kan Kak? Digunting. Digunting satu lagi adik-adik. Digunting satu. Terserah ya Kak ya. Boleh pilih salah satu digunting. Kenapa digunting? Karena kebanyakan nanti nggak jadi. Satu saja dipotong. Iya, ditunjukkan Kak. Dipotong satu. Satu saja, satu lipatannya Ya. dipotong. Lalu apa lagi Kak? Jadinya seperti ini. Terus salah satu dari ini yang sini aja ya Kak ya. Iya, yang itu. Yang di sini dipotong satu. Yang atas saja, yang Bagian setengah lingkarannya tadi. Oke, selesai. Lalu Setelah itu kita lipat seperti ini. Terus nanti dikasih lemnya mana nih Kak? Itu Kak, silakan diambilkan Kak. Oke, menghadap ke sana Kak. Dilem ya. Membuat bunga apa? Bunga. Nah, berbentuk bunga belum ya? Belum. Harus diapakan Kak? Nggak usah pakai gunting nggak apa-apa Kak. Setelah itu yang paling atas ini Lipat ke dilipat ke belakang. belakang seperti ini ya adik-adik ya. Oke, diambil dulu. Ini Kak, coba adik-adik dicontohin Kak. Ya ini kan sudah ya adik-adik. Tadi diambil lagi. Ditempel di mana Kak? Contoh Kak. Ini nanti bisa ditempel di sini. Tadi tak kasih lem dulu. Dikasih lem dulu, boleh. Oke, coba ditempel Kak, satu saja Kak. Nah, bagus Kak Dede. Bagus dong. Ada gambar salib Tuhan Yesus, kita hias pakai bunga-bunga. Oke, kita mundur ke belakang ya adik-adik. Oke adik-adik, kreativitas kita pagi ini ya. Nanti kalau nggak paham, adik-adik bisa lihat videonya di YouTube. Nanti dilihat berulang-ulang ya. Kalau masih belum paham bisa tanya ke kakak sekolah minggu yang lainnya. Nah, yang ini kan kosong, diapakan ya? Adik-adik bisa tulis sendiri.
salib tanda cinta Yesus padaku. Bisa ditulisi di atas ini, seperti yang Kak Yuyen sama Kak Yulia buat. Ditujukan Kak Yulia. Bisa ditulis pakai spidol ya. Nih adik-adik, kelihatan enggak? Kakak diliatin dong Kak. Kak, kelihatan enggak? Kelihatan? Oke. Nah, tulisannya apa Kak? Salib Tanda cinta, yang tengah Yesus, yang sebelahnya lagi padaku. Nah, yang ini boleh ditambahin nama kalian sendiri-sendiri. Oke, adik-adik. Oke, bagus ya. Mbak Yen juga suka nanti Mbak Yen pajang di kamarnya Mbak Yen, dimanapun bisa. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu untuk kreativitas kita pagi hari ini. Nah, adik-adik, Mbak Yen mengingatkan juga minggu depan adik-adik bisa persiapan juga bawa kertasnya, gunting-gunting, karena kita akan permainan lagi, ada kreativitas sama Mbak Yen lagi dong ya. Oke, itu saja yang disiapkan karena kita bermainnya ringan-ringan saja. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa besok minggu sama Mbak Yen. Saya kembalikan ke Kak Yulia dan Kak Sulika. Dadah. Oke Kak Yulia, Kak Aan, rangkaian acara peringatan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita dapat berkat firman Tuhan, berkat keselamatan, penebusan dosa, dan juga membuat gambar salib yang keren. Nah, kita akan akhiri ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah beribadah sekolah minggu dalam keadaan baik. Kami mau akhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita puji Tuhan. Ku menang, ku menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.